Hai sahabat-sahabat pecinta catur, jumpa lagi dengan channel Dr. Scott. Di video ini saya akan menampilkan permainan luar biasa Fischer saat usia 16 tahun pegang buah hitam melawan Smyslov pegang buah putih dalam turnamen kandidat tahun 1959 untuk menantang Botvinnik dengan pertahanan Sisilia. Ini adalah kemenangan pertama Fischer melawan Vasily Smyslov, dan jarang sekali mantan juara dunia seperti Smyslov kalah dengan begitu telak, apalagi saat memegang buah putih. Langsung aja kita mulai dengan Smyslov membuka dengan melangkah E4, dijawab Fischer dengan C5, kuda F3, D6, D4, pion ambil pion, kuda ambil pion, kuda F6, ancam pion E4 dijaga dengan kuda C3, A6, gajah G5, lalu E6, dan F4, gajah E7, menteri F3, menteri ke C7, rokade panjang, kuda B ke D7. Sampai dengan langkah ini, permainan ini sama dengan antar Fischer melawan Kers yang saya upload 2-3 hari yang kemarin. Di sini Smyslov melanjutkan dengan G4. Kemudian jawaban yang sama dengan kemarin adalah B5. Sebelum kita lanjutkan, kita analisa dulu. Pada langkah ke-9 ini, jika Fischer tidak melanjutkan kuda B ke D7 tetapi H6, maka dijawab dengan H4, kuda B ke D7, gajah D3, B5, lalu E5, dan dilanjutkan gajah B7 ancam menteri. Dan langkah yang luar biasa dari putih adalah kuda ambil pion, pion ambil kuda, gajah ke G6 skak, raja ke F8. Baru langkah luar biasa lagi dari putih adalah pion ambil gajah, gajah ambil menteri, pion ambil gajah skak, raja ke G8, pion ambil gajah, lalu kuda ke F6, gajah ambil kuda, pion ambil kuda, lalu E8 jadi menteri, makan oleh benteng, ambil oleh gajah, lalu D5 mengancam pion F4 dan F5, putih menang. Kita lanjutkan setelah langkah Fischer B5. Di langkah ke-11 Smyslov melanjutkan dengan gajah ambil kuda F6, kuda ambil gajah, lalu G5, kuda kembali ke D7. Lalu Smyslov melakukan suatu inovasi, atau mungkin bisa juga disebut sebagai suatu kelalaian, yaitu dengan gajah ke H3. Sebetulnya yang harus dilakukan oleh Smyslov adalah A3. Di sini Fischer melanjutkan dengan gajah B7, dan ada dua jalur utama penerusannya, tapi yang akan saya bahas adalah satu aja, yaitu baru gajah ke H3, rokade panjang, lalu F5, gajah ambil pion G5 skak, raja ke B1, E5, kuda D ambil pion, pion ambil kuda, kuda ambil pion, menteri ke B6, lalu kuda ambil pion D6 skak, raja ke C7, dan kuda ambil pion F7, lalu kuda ke F6. Bukan kuda tapi gajah ke F6 dengan posisi yang sama, dalam artian sama-sama punya kesempatan untuk menang.
Kita lanjutkan setelah langkah Smyslov gajah H3, Fischer memajukan pionnya ke B4 untuk mengusir kuda dari petak C3 yang strategis. Dilanjutkan kuda C ke E2, gajah B7, lalu raja ke B1. Ada langkah yang sangat menarik yang biasa dilakukan oleh Michael Tal dalam posisi seperti ini adalah gajah ambil pion, pion ambil gajah, kuda ambil pion, menteri ke C4, kuda ambil pion G7. Tapi yang lebih bagus adalah kuda E ke D4 dulu. Setelah langkah raja B1 Smyslov, Fischer melanjutkan dengan kuda ke C5, ancam pion E4, dijaga oleh kuda ke G3. Lalu Fischer mendobrak pusat dengan D5 untuk melemahkan struktur pion daripada putih, agar supaya dalam penyerangan berkurang. Tapi Smyslov tetap melanjutkan penyerangan dengan menjalankan F5. Jelas kalau dia menjalankan E5, maka Fischer juga menjalankan dengan G6. Selanjutnya Fischer makan pion E4, menteri ke G4, pion ambil pion, kuda D ambil pion F5. Dan langkah kejutan daripada Fischer yang lupa atau lalai dipikirkan oleh Smyslov, yaitu G6. Mungkin Smyslov berharap Fischer tidak menjalankan G6 tapi rokade pendek. Maka Smyslov bisa menjawab dengan kuda G3 ke H5. Jika G6, maka langkah kejutan dari Smyslov adalah menteri G3. Jika dimakan, maka Smyslov makan gajah dulu, skak, raja ke H8, baru kuda ambil menteri G3 dan menang satu perwira. Jika pada posisi ini kita menjalankan gajah ke D8 bukan makan menteri G3, maka putih bisa melanjutkan dengan benteng ambil gajah, menteri ambil benteng, kuda ke F6 skak, raja ke H8, menteri ke H4 ancam makan H7 skak, lalu H5, kuda ambil pion, pion ambil kuda, menteri ambil pion skak, raja ke G8 dan menteri ke H8 ancam ke G6 skakmat. Lalu dijaga oleh kuda ke E6, pion maju, pion ambil pion, menteri ambil pion skak, raja ke H8, menteri ke H8 dulu skak, raja ke G8, baru benteng ke G1 skak, raja ke F7 dan menteri G6 skakmat. Kita lanjutkan setelah G6, Smyslov makan gajah dengan kuda, lalu menteri makan kuda. Jika pada posisi ini Smyslov menjalankan kuda ke H6, maka bisa menjalankan gajah C8 ancam menteri, menteri ke H5, H4, maka gajah ambil gajah, menteri ambil gajah, dan gajah ambil pion G5, dan bagus buat hitam. Kita lanjutkan setelah menteri ambil kuda E7, maka menteri ke F4, Fischer rokade pendek. Dilanjutkan benteng ke D6, benteng A ke D8, berusaha mengaduh karena sudah untung satu pion bebas. Jelas Smyslov tidak mau bertukar, dia menjalankan benteng ke F6 dan benteng ke D5. Gajah ke G4 berusaha memajukan pion H4-nya ke H4 dan Fischer melanjutkan dengan kuda ke D7 mengusir benteng. Dibiarkan aja oleh Smyslov, dia menjalankan benteng F1.
Jika putih ambil pion dengan kuda, maka benteng D4, gajah ambil kuda, menteri ambil gajah, benteng ke D6, maka benteng ambil benteng, kuda ambil benteng, maka gajah ambil benteng. Jika menteri ambil pion, maka benteng D1 skak, benteng ambil benteng, gajah ambil menteri, benteng ambil kuda, dan menteri ke E5 dengan posisi yang lebih bagus buat hitam. Di sini Fischer tidak mungkin ambil benteng dengan kuda karena berbahaya. Dia memajukan pion bebasnya ke E3, hijab B3, benteng ke D2, tak yang sangat strategis buat benteng di baris ke-7. Terpaksa gajah ambil kuda, benteng ambil gajah. Lalu Smyslov mengancam pion dengan benteng, dijawab dengan benteng ke E8. E4, menteri ke C5 dengan ancaman benteng ke D2 dan ancam makan pion C2 ini. Selanjutnya terpaksa Smyslov menawarkan pertukaran menteri, diambil oleh Fischer, pion ambil menteri, dan Fischer memajukan bentengnya untuk menyerang pion-pion yang terpecah dari Smyslov. Selanjutnya pion maju ke C5, benteng ambil pion H4, C6, gajah ke C8, lalu benteng ke D6 dengan ancaman C7, lalu benteng diadu. Selanjutnya dijaga dengan benteng ke C4, raja ke B2, raja ke G7, raja B3, lalu benteng ke G4 ancam kuda, dan kuda terpaksa ke E2. Selanjutnya benteng diadu ke E6, ditolak dengan ke benteng D1. Selanjutnya benteng G2 ancam kuda, kuda F4 ancam benteng, dan terpaksa benteng diadu, benteng ambil benteng, dan benteng ke D2. Terpaksa benteng kembali ke D3 karena kalau dimakan pionnya akan jadi promosi menteri. Selanjutnya benteng ke F2 ancam kuda, dan kuda tetap di situ dijaga dengan benteng ke D4. Selanjutnya pion maju ke E2, kuda ke D3 mencegahnya dan dipin oleh benteng ke D3. Maaf, gajah yang ke F5 duluan, bukan benteng. Dilanjutkan pion maju ke C7, benteng ke F3 untuk mengepin kuda. Pion maju jadi menteri dan diambil oleh gajah. Selanjutnya benteng ke E4, gajah ke F5, benteng ambil pion, gajah ambil kuda, ambil benteng ambil, raja ambil pion B4, lalu benteng ke D5 mengancam pion, dijaga dengan benteng ke G2, H6 untuk membebaskan dua pionnya ini, dan dimakan, raja mengambil pion. Tentunya di sini sudah menyerah. Tapi kita lanjutkan dengan Smyslov memajukan pion A4, G5, benteng ke C2, lalu benteng ke D6, raja C5, benteng ke E6, dan sini Smyslov baru menyerah.